berikutnya teman-teman ya. Nih, kenapa saya bagi-bagi? Karena kita adalah yang satu paket ya, kata sifatnya sama noun ya. Tinggal ditambah nara doang, oke? Contoh ya, kita sebut contoh ya. Misalkan hima, ya kan kata sifat ya. Hima kan kata sifatnya kan ya, himana hito misalkan. Berarti kita bilang kalau misalkan gabut, berarti hima nara. Gampang kan? Terus kalau misalkan jupun gurai kan kata benda, berarti jupun gurai nara. Gitu ya. Hai. Nah, kalau misalkan diubah ke bentuk jana ya, berarti tinggal diubah ya. I-nya coret tambah apa? Betul ya. Tambah kereba ya. Jozu jana kereba. Lanjut. Kodomo jana kereba. Bagus banget teman-teman ya. Hai, kalau gitu kita masuk ke bagian rebun ya. Iya nara, tabenakute mo ii desu yo. Iye, oishii desu yo. Berarti gimana? Iya nara. Kalau tidak suka, kalau tidak enak ya, dan lainnya. Tergantung topiknya ya. Kalau tidak suka, tidak usah dimakan, tidak apa-apa loh. Terus dia bilang, iya, oishii desu yo. Enggak kok, enak. Gitu ya. Mungkin dia menahan daripada makanan nggak enak. Gitu teman-teman cara pakainya ya. Hai, kalau gitu renshu shimashou. Coba kita latihan. Sekarang coba ubah kalimat tersebut memakai pola kondisional ya. Misalkan, Betonamu no kohi o kaitai desu ga. Terus kita ada nih kotobanya. Asoko no mise kaimasu yo. Ya, berarti kita bisa ganti asoko no mise nara kaimasu yo. Kalau misalkan di toko itu bisa beli loh, gitu ya. Coba lagi ya. Misalkan kita lihat nih, hujan ya, tidak hujan, ego miniku. Nah, berarti ada nih kotobanya teman-teman ya. Ame janai isho ni ego miniku. Ini kan belum diubah ke bumpo ya. Kalau tidak hujan, mau nggak kita pergi nonton bioskop? Berarti kalau tidak hujan, ame jana kereba ya. Betul ya, kereba ini adalah kalau ya nih. Cara ingatnya adalah kalau aja ya. Ame jana kereba isho ni ego miniku. Kalau misalnya tidak hujan, mau nggak pergi nonton bioskop bareng ya? Nah, miniku di sini bisa kita ajak pakai bentuk lebih sopan ya. Ego mini ikimasen ka atau miniko juga boleh, tergantung hubungan kalian dengan teman tersebut ya. Terus misalkan ada pimang ya. Pimang itu adalah paprika teman-teman ya. Watashi pimang daikirai. Ya, dia itu paling benci pimang. Terus kita bilang, kalau misalkan nggak suka pimang, gua aja yang makan. Berarti kirai. Bagus ya, kirai nara teman-teman ya, bukan kirai-nya coret tambah kireba ya, karena kirai itu adalah kata sifat na ya, hati-hati ya. Kirai na itu adalah kata sifat na ya. Kirai nara boku ga taberu yo. Jadi kalau misalkan gak suka, saya aja yang makan. Good. Terus misalkan ada gakusei 500 yen yasui toいう意味ですよ. Ada pertanyaan ya. Gakuari wa doyu imi desu ka? Kita udah belajar ya, doyu imi artinya seperti apa nih gakuari. Kalau murid, kalau misalkan kita adalah pelajar ya, 500 yen murah, berarti gakse berarti kita ubah teman-teman ya. Gakse nara, kalau murid, 500 yen yasuku naru toいう意味ですよ. Nah, di Jepang itu ini banyak banget ya. Jadi saya pernah pergi ke toko ramen, pernah ke tempat main, karaoke, dan lainnya. Kalau misalkan kita belajar, kita dikasih lebih murah. Enak Jepang ya, baik ya. Hai, kalau gitu ya, lanjut kita perbedaan pola ya. Nah, pasti teman-teman penasaran kan, Sensei tadi kan di awal ada bahas nih, to sama tara bedanya apa? Akan kita bahas. Ada ba sama to ya. Pertama cara pemakaiannya dulu ya. Nih, bagian pertama itu adalah kondisi, oke? Jadi sebelum ba ya, ini adalah kondisi. Keduanya ini adalah hasilnya, oke? Nah, kalau to adalah jika bagian pertama terjadi, bagian kedua pasti ya. Jadi sama teman-teman ya. Sama ada bagian pertama sama bagian kedua ya. Persyaratan. Cuma kalau ba itu adalah, saya ngomongnya ya. Kalau ya. Kalau to itu sama juga kalau. Tapi dia tuh kayak lebih pasti. Makanya saya tuh biasa bilangnya pasti. Contoh teman-teman pernah belajar ya. Bunpo ya. Oke. Kalau to teman-teman ya. Misalkan mungkin dulu pas belajar 5 pernah belajar ya. Mengenai arah ya. Migi ni magaru to Yuchou Ginko ga arimasu. Berarti kalau kita belok kanan, nanti ada si Bank Yuchou. Betul banget ya. Nah, sebenarnya kalau kita bilang belok kanan, kalau kan ya, kalau ya, dibanding kalau kan sebenarnya pasti, ya kan ya. Jadi to itu lebih kepasti buat sensei ya, cara pemakaiannya ya. Terus ini ada catatan buat teman-teman ya. Kalau misalkan di sini adalah, ya, yang bagian ba, kita itu bisa kasih di kalimat keduanya, kehendak, perintah, permintaan ya. Tapi kalau to itu nggak bisa, ya, nggak bisa kasih perintah atau permintaan kehendak. Dia itu cuma menyatakan kalau begini pasti begini. Migi ni magaru to Yuchou Ginko ga arimasu ya. Jadi emang udah benar-benar sebuah hal yang udah fix, sudah pasti tetap ya. Contohnya misalkan koko seba doa ga akimasu. Berarti kalau misalkan kita pencet ya, nanti bakal kebuka pintunya. Ya, kita itu bilangnya kalau di sini ya.
kalau. Oke, kalau. Nah, kalau di sini, koko osuto doa ga akimas. Berarti sebenarnya ngomongnya sama ya. Kalau pencet ini, pintunya bakal kebuka, tapi pasti. Oke, udah yakin dia, pasti. Kayak tadi saya bilang, belok kanan nanti ada bank, gitu. Jadi bedanya ba sama to adalah, paling fatal di sini sih ya. Jadi kalau ba itu biasa bagian belakangnya bisa kasih kehendak, permintaan, gitu ya. Misalnya yang tadi ya, ame ga furana kereba isho ni e ga minikimasen ka? Itu bisa tanyakan ya. Tapi kalau misalnya di sini to teman-teman ya, asta ame ga furana itu isho ni e ga minikimasen ka tuh aneh. Aneh kenapa? Karena bukan hal yang pasti kan, karena kita masukkan permintaan, jadi kurang cocok teman-teman ya. Nih, misalkan lagi yang sering dipakai ya to ya. Mungkin teman-teman pas kerja sama orang Jepang sering dibilang, so jana itu dikimasen. Kalau nggak seperti itu, pasti nggak bisa. Tuh, kita dengarnya adalah pasti kan ya, jana itu dikimasen, pasti tidak bisa gitu. Atau misalkan teman-teman, nih nanti tim edit tolong cari yang paling gampang dimengerti ya, maaf ya, saya bingung soalnya bahasa Inggris itu sama, ya. Bentar, diulang ya. Kore, yaranai to sugi no step ni susumimasen. Oke? Berarti kalau misalkan kita tidak menyelesaikan ini, kita pasti tidak bisa lanjut ke step berikutnya. Gitu, ya. Jadi kalau to itu pasti, oke? To itu pasti tidak bisa yang berikutnya. Tapi kalau ba belakangnya itu adalah sebuah hal yang bisa kita ubah. Misalkan adalah kehendak perintah ataupun permintaan ya. Terus berikutnya adalah perbedaan ba sama tara ya. Jadi kalau belakang kita udah bahas ya, bagian pertama itu adalah kondisi. Nah, kalau tara, bagian pertama itu adalah pengandaian. Contoh teman-teman ya, nih. Tanaka-san ga Tokyo e kureba, watashi wa aini ikimasu. Jadi kalau misalkan ya, Tanaka-san datang, saya bakal pergi ke sana ya. Berarti dia pengen ngomong, persyaratannya adalah Tanaka-san harus datang dulu ke Tokyo. Oke? Nah, kalau di sini, itu pengandaian ya. Tokyo e kitara, zehi renaku shite kudasai. Berarti kalau misalkan datang ke Tokyo, ya, tolong hubungin saya, gitu. Nah, kalau sensei pribadi ya, secara nuansa apa bahasa ya? Kalau sensei pribadi, bedanya ba sama tara adalah, tara itu kan sebenarnya pengandaian ya, okane ga tara, ya kan ya, kuruma ga tara, nihon ni tara, ya kan, itu sebenarnya sebuah pengandaian. Tapi kalau diartikan secara bahasa Indonesia itu sebenarnya sama, kalau kan ya. Jadi sensei bisa bilang kalau ba itu lebih ke kalau. Nah, kalau tara itu lebih ke jika. Nah, bedanya kalau sama jika tahu nggak teman-teman? Setahu sensei dulu pas belajar ya, jika itu lebih formal, oke? Lebih formal dia. Nah, kalau itu lebih kayak kasual, lebih kayak bahasa gaul. Contohnya teman-teman kalau ngobrol sama teman pakai jika nggak? Jika Anda memiliki mobil, pernah nggak ngomong? Nggak pernah kan, yang kita selalu ngomong itu adalah kalau kan ya. Makanya kalau saya pribadi, ba sama tara itu sebenarnya sama aja sih, nggak terlalu ribet bedanya loh. Cuma kalau ba itu kayak udah harus ada persyaratannya, oke? A, kalau nggak ada A, B itu nggak bisa dijalankan, ya. Kalau A nggak bisa, maka kita nggak bisa pergi bareng, misalkan. Kita nggak bisa minta tolong, gitu. Nah, kalau misalkan tara, itu lebih ke pengandaiannya doang. Tapi, dari cara ngomong itu sama, oke? Kalau kita bahasa Indonesia kan sebenarnya sama aja. Tapi kalau tara itu adalah, dia lebih menggunakan pengandaian, gitu. Dewa, matomimasyo ya, coba kita rangkum ya. Nah, pertama untuk perubahan, kita latihan dulu ya. Berarti grup 1 itu ditambah eba ya, a, i, u, e, o, e-nya ditambah ba. Terus kalau grup 2 itu tinggal tambah reba doang ya, masih coret. Grup 3 pun juga sama, cuma spesial ya. Si masih jadi su, ki masih di ku ya, su reba, ku reba. Terus ya, berubah bentuk tanya KTP, jangan lupa teman-teman, paling gampang adalah i-nya doang diingat terus dicoret ya, tambah hai, nah kereba ya, tambah kereba. Nah, misalnya kata sifat i, berarti i-nya coret tambah kereba, yasui, yasu kereba, gitu. Terus misalkan yasukunai berarti yasukuna kereba, gitu teman-teman ya. Nah, kalau kata sifat nah paling gampang tinggal tambah nara ya. Jadi nggak perlu ditambah apapun lagi. Misalkan himanara, ya kan ya, kirei nara, kirai nara, iya nara, udah tinggal tambah nara. Jupun gurai nara, Tokyo nara, Kaisha nara, ya itu semua kan nara-nara doang, nggak perlu diubah-ubah lagi. Nah, sekali lagi kalau misalnya kita ubah ke bentuk negatif, berarti janai kan ya, i-nya dicoret tambah kereba, jana kereba. Oke, kalau gitu kita masuk ke bagian contoh lagi. Berarti ba itu kita pakai ya sebagai suatu hal yang bersyarat sama dengan tara sebenarnya, nggak perlu dipikir pusing ya. Terus tindakan pekerjaan ini itu disesuaikan pada kondisi tertentu. Jadi kalau pertama nggak diselesaikan, keduanya itu nggak ada. Oke, makanya saya bilang kan ya, JLPT N3 gokaku shinakereba tokutegi no nigo ni naremasen. Kayak gitu teman-teman ya. Kalau kita tidak lulus ujian JLPT N3, kita tidak bisa ganti ke visa TG2 gitu. Kalau gitu terakhir teman-teman ya, kalau tidak latihan ulang bisa langsung lupa. Berarti fukushu shinakereba sugu wasuremasu. Betul teman-teman ya, kalau kita nggak terus latihan ulang, kita pasti bakal lupa ya. Jadi hati-hati.